Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sahur. Dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Kocaeli, Turki. Untuk mengetahui suasana Ramadan di sana sudah ada diaspora Indonesia, Vicky Amali. Selamat dini hari waktu Indonesia, Mas Vicky. Selamat malam waktu Turki, Mas Brian. Oke, Mas Vicky kan sekarang ada di Turki ini, bisa dijelaskan nggak sih sekarang kondisi di Turki saat ini seperti apa sih Mas, perbedaannya dengan di Indonesia saat ini? Untuk kondisi Ramadan di Turki sendiri kurang lebih mirip ya, Mas. Kalau untuk suasana Ramadannya, karena Turki juga negara Muslim. Di Turki sekarang suasananya dingin, lebih enak kayaknya untuk berpuasa. Dan suasana berpuasanya juga kurang lebih mirip dengan di Indonesia. Misalnya di Indonesia kalau kita subuh ada yang bangunin, di Turki pun di tiap desa ada yang ditugaskan untuk berpatroli, membangunkan warga-warganya untuk sahur. Dan untuk berbuka puasanya sendiri mungkin ada visual di samping yang menampilkan warga Turki sangat berbondong-bondong, khususnya di Istanbul ke Hagia Sophia untuk berbuka puasa bersama di depan masjid. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Nah, Mas Vicky kan tadi sampaikan bahwa untuk bulan suci Ramadan di Turki dan di Indonesia itu sebenarnya ya 11-12 lah seperti itu. Nah, kalau untuk dibangunkan untuk sahur sendiri sebenarnya sama seperti di Indonesia kah, dari masjid atau ada yang berkeliling-keliling juga seperti di Indonesia? Oh, kalau di sini itu disebutnya daulju, Mas. Daulju itu salah satu orang yang ditugaskan dari tiap kepala desa untuk berkeliling. Dia daulju itu artinya daul artinya itu drum. Dia membawa drum berkeliling dari jam 3, karena di sini sahurnya jam 5. Itu dari setengah 4, kurang lebih setengah sampai 1 jam untuk berkeliling desa membangunkan warga-warga. Oke, nah saya pengen deh tahu kalau di Turki itu sebenarnya buka puasanya di jam berapa, lalu imsaknya di jam berapa, Mas Vicky? Di sini itu imsak pagi kita puasa pukul 5.30 imsaknya. Sholat subuh kita 5.30 dan buka puasa itu di 19.20 sekarang, Mas Brian. Oke, berarti kalau buka puasa di 19.30 atau 19.20 ya Mas Vicky ya? Ya, benar, benar, Mas Brian. Baik, tapi selama melangsungkan ibadah puasa atau Ramadan di Turki, Mas Vicky, apa yang menjadi tantangan bagi diaspora Indonesia di sana saat berpuasa? Tantangan mungkin salah satu-satunya yang sebagai tantangan, karena Turki adalah negara Muslim, kurang lebih untuk tantangan tidak terlalu banyak, mungkin hanya jauh dari keluarga. Tapi untuk selebihnya, misalnya kita di sini sangat didukung untuk berbuka puasa di masjid-masjid, itu banyak sekali yang support, bahkan nanti dari setiap provinsi itu mensupport atau dari yayasan untuk membuka takjil bersama gitu, memberi makan di alun-alun atau di halaman-halaman masjid yang ada, Mas Prian. Baik, soal makanan ataupun juga tajil, sebenarnya apa yang menjadi ciri khas makanan di sana saat Ramadan yang sering disantap oleh warga Turki dan diaspora Indonesia? Untuk warga Turki sendiri, ada berbagai macam makanan khas yang menjadi hidangan di saat Ramadan. Karena warga negara Turki makanan utamanya adalah roti. Pertama itu ada roti pide yang khas di bulan Ramadan. Itu pide, bentuknya roti bulat seperti itu, Mas. Di atasnya ditaburi wijen, yang itu biasanya khusus keluar saat bulan-bulan Ramadan. Untuk minumannya sendiri ada namanya Osmanlı Şerbeti. Itu dari semacam sirup kalau di Indonesia, yang dibuat dari buah plum warna merah yang dicampur dengan gula. Dan untuk minum manisannya sendiri, tentu mungkin rasanya pemirsa di Indonesia juga sudah tahu manisan baklava dari Turki. Marak ketika Ramadan juga, Mas Brian. Nah, tadi sempat menyebutkan soal makanan roti. Sementara kan kalau di Indonesia kurang lengkap atau tidak kenyang rasanya kalau tidak makan nasi nih Mas Vicky. Gimana kalau untuk makan nasi di sana? Mudah nggak untuk mendapatkan nasi? Di sini mudah, Mas, untuk mendapatkan nasi, termasuk mudah karena banyak dijual di market-market. Untuk makanan halal juga kurang lebih kita tidak kesusahan untuk mencarinya.
Tapi kalau kita misalnya diajak bertamu untuk buka bersama di rumah-rumah orang Turki, rata-rata mereka tidak menyediakan nasi, ya ada sup dan lain-lain, kebanyakan roti, pide yang saya sebutkan tadi. Oke, Mas Vicky, ini kan menjalankan bulan suci Ramadan di Turki. Makanan apa sih yang paling dirindukan untuk saat ini dalam bulan suci Ramadan saat ini ada di Turki? Makanan-makanan yang ada di Indonesia saat ini yang dirindukan makanan apa? Tentu, karena suasananya adalah Ramadan, saya juga kangen karena di Turki untuk takjilnya tidak sevariatif di Indonesia yang ada dari dadar gulung, pisang goreng, semua macam-macam gorengan, semua macam minuman. Di Indonesia, kalau bisa nanti pulang ke Indonesia, insya Allah akan mencoba itu semua, khususnya hidangan takjil seperti kolak, bahkan sesederhana kolak sangat kita rindukan di sini. Untuk bahannya mungkin kita di sini bisa untuk bikin, cuma rasanya pasti akan berbeda dengan yang ada di Indonesia, Mas Brian. Baik Mas Vicky, semoga secepatnya bisa mencicipi kembali ya makanan-makanan yang ada di Indonesia. Tapi Mas Vicky, bagaimana dengan kegiatan tarawih selama Ramadan? Apakah WNI yang ada di sana menggelar buka puasa, sahur, atau bahkan tarawih bersama? Kalau tarawih bersama mungkin kita lebih condong ke tarawih di masjid, Mas Brian. Kalau untuk berbuka puasa bersama, biasanya itu dimotori oleh warga-warga Indonesia yang menikah dengan warga Turki. Mereka biasanya mengundang semua teman-teman mahasiswa, teman-teman WNA, warga negara Indonesia yang lain yang ada di Turki untuk berbuka bersama di rumahnya. Dari hari satu berbeda, nanti hari kedua berbeda lagi ke orang, seperti itu kurang lebih, Mas Surya. Baik, terima kasih atas laporan dan juga menceritakan bagaimana sebenarnya situasi atau kondisi yang ada di Turki saat ini. Kami barusan berbincang bersama Mas Vicky dari diaspora Indonesia yang ada di Turki. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa.